Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Anda bersemangat pagi hari ini? Amin. Amin. Saudara, saya percaya pagi hari ini Tuhan akan berbicara sesuatu yang khusus bagi setiap kita. Amin, Saudara. Karena ini sesuatu yang khusus dan saya percaya Saudara beberapa di antara Anda mungkin datang ke tempat ini mungkin ya tidak mengharapkan sesuatu yang gimana-gimana banget. Tapi mungkin hari ini Tuhan malah akan bicara kepada Anda, Saudara. Karena itu sebelum kita mulai sesi firman Tuhan ini, saya ingin Saudara menanggapi dan meresponi firman kali ini dengan penuh semangat. Caranya bagaimana Saudara? Anda tepuk orang di sebelah kiri kanan Anda, pundaknya Anda bilang begini, semangat ya. 1, 2, 3, Anda tepuk Saudara, semangat ya. Nah, kalau nggak ada orang sebelah kiri kanannya, ya sudah Anda tepuk diri sendiri ya, semangat ya. Gitu Saudara. Oke Saudara, mari kita buka di Mazmur 139. Mazmur pasal 139 ayat 14 sampai 16 saya akan bacakan, Saudara Anda simak karena ini luar biasa sekali ya. Mazmur pasal 139 ayat 14 sampai 16. Saudara sudah dapat semua? Kalau sudah katakan amin. Ya, belum ya, saya tunggu ya. Saudara, Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Saudara simak baik-baik, bunyinya begini. Aku ini Daud, bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Saudara, saya akan ulangi kalimat ini karena ini kalimat luar biasa sekali. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, kenapa saya meminta Anda membaca ayat ini? Karena rupanya Daud satu dari sedikit orang, jadi sangat sedikit sekali orang yang menyadari bahwa hidupnya itu dibentuk dan dibuat oleh Allah dengan cara yang sangat luar biasa sekali. Saudara, manusia itu tercipta berbeda dengan benda-benda lain diciptakan oleh Tuhan. Saudara, kalau Anda baca Kejadian, Anda akan tahu bahwa Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, matahari dan sebagainya. Itu hanya dengan berujar, hanya dengan berkata saja. Jadilah matahari, maka matahari muncul. Jadilah terang, maka terang muncul. Jadilah binatang, maka binatang muncul. Tetapi pada waktu dia menciptakan manusia, saudara, Tuhan tidak hanya berkata-kata, tidak hanya dari atas tahtanya memerintahkan terjadi sesuatu. Saudara, Anda bisa bayangkan, semua yang ada di dunia ini, kalau Anda pernah kagum gitu ya, saudara, Anda pergi ke tempat mana yang pemandangannya, wih bagus banget gitu ya, saudara, atau Anda pernah melihat ke langit, wih kok bisa ya ada bintang nyantol di sana gitu ya, berkilap-kilap gitu ya, saudara. Anda kagum dengan semua itu, Anda harus tahu saudara, bahwa Tuhan menciptakan semua itu dari atas tahtanya hanya cukup berfirman. Tanda kutip cukup merintah aja muncul semuanya. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, sudah baca di Kejadian, Tuhan tidak hanya berfirman, tetapi dia bahkan turun tangan dengan tangannya sendiri membentuk manusia. Nah, kenapa saya minta Anda membaca ayat ini, saudara? Saya ingin Anda tahu satu prinsip yang penting, bahwa begini saudara, semakin penting sebuah benda atau sesuatu itu, maka semakin besar persiapan yang dilakukan seseorang. Saya ulangi saudara, semakin penting sebuah benda atau sesuatu, maka makin besar dan makin penting persiapan yang dilakukan untuk membuat itu. Saudara. Contoh, kalau ada satu tamu penting datang ke rumah Anda, saudara ya, saya nggak tahu siapa yang Anda nggak penting ya, datang ke rumah Anda ya, tamu kehormatan datang ke rumah Anda, menurut Anda kira-kira Anda akan persiapan nggak? Beresin rumah ya, Anda akan siapin makanan, masakan yang terbaik, bahkan mungkin kalau Anda sudah belajar masak sampai ingin ikut master chef gitu ya saudara ya, mungkin Anda menghabiskan H-1 untuk mempersiapkan semua bahan-bahannya saudara, karena yang akan datang orang yang penting saudara. Tapi kalau yang akan datang orang nggak penting gitu ya, misalkan besok saya mau datang nih, orang nggak jelas gitu ya, saudara, Anda nggak akan persiapan. Ya, orang yang nggak jelas biarin aja, mau makan-makan apa, ada makanan ya kasih makan, nggak ada makan ya nggak usah dikasih makan, saudara. Anda nggak akan kepo. Maksud saya saudara, saya ingin Anda memahami satu prinsip yang penting gini. Semakin kita memandang, oh ini penting nih, oh ini besar nih, oh ini sesuatu yang luar biasa. Maka waktu kita mempersiapkannya, kita pun akan mempersiapkan sepenting, sebesar, dan seluar biasa
Apa benda itu, saudara? Contoh, kalau main musik gitu ya, teman-teman yang main musik. Disuruh main musik di acara 17-an RT, sama disuruh main musik 17-an di depan Pak Presiden. Woi, saudara, persiapannya pasti beda. Kalau di RT doang, ya fales juga nggak apa-apa, orang yang nyanyi juga fales semua, ya kita ikut fales juga malah merakyat gitu kan saudara ya. Persiapan nggak perlu terlalu sampai gimana-gimana banget. Tapi kalau tampil di depan presiden, wih mungkin bukan H-1, H-1 bulan saudara ya. Latihan terus menerus, kenapa? Persiapan itu menunjukkan sepenting apa nanti hari hanya saudara. Nah maka ketika kita membaca ayat ini, Daud itu sadar satu hal saudara. Dia sadar bahwa cara dia diciptakan dan Tuhan membentuk hidup dia, bahkan kalau Anda baca keren banget tulisannya begini. Bahkan sebelum hari-hari yang kita jalanin ini sudah ada, Tuhan sudah merancangkan sebenarnya. Berarti Tuhan itu sudah punya skenario dan sangat concern sekali hidup kita ini ke depannya akan jadi seperti apa, saudara. Saudara kalau Anda planning sesuatu, misalkan ya, saya masih nggak tahu, saudara Anda masih ingat nggak sih waktu Anda zaman resepsi pernikahan Anda dulu gitu ya. Anda yang sudah menikah 20 tahun, ya 15 tahun ke atas. Anda masih ingat nggak saudara waktu Anda mempersiapkan pernikahan? Saya nggak tahu zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang anak-anak muda, nyiapin resepsi menikah itu udah kayak nyiapin apa aja saudara ya. Jangankan H-6 bulan, saya punya beberapa teman yang -2 tahun aja, sudah mulai persiapan banget. Karena dia kayak punya impian gitu, nanti saya pengennya waktu masuk ke pelaminan gitu ya, ada yang nari-nari muter-muter di depan gitu ya. Terus kemudian ada musik, ada apa, ada yang main sulap, ada badut. Loh itu ulang tahun atau pernikahan, saya bingung ya saudara ya. Wah pokoknya itu keren banget, dia sudah memplanning saudara. Sebelum harinya tertulis, sebelum harinya kejadian, dia sudah memplanningkan skenarionya saudara. Bahkan dia udah memplanningkan nanti waktu di depan gembala nikah, ya saya akan ngomong kalimatnya kayak gini. Salah, dicoret lagi, cari kalimat yang bagus. Dia searching internet kalimat apa yang romantis dan sebagainya. Sebelum hari hanya kejadian saudara, dia sudah merancangkan karena bagi dia ini penting sekali. Tapi coba saudara, kalau Anda melakukan sebuah acara yang nggak penting, Anda juga nggak akan sekepo itu, benar nggak saudara? Ya. Acaranya nggak penting, cuman kumpul-kumpul doang. Nggak perlu H-1 mikirin, nanti kumpul-kumpul ngomong apa ya, makan apa ya, nanti musiknya yang disetel lagunya apa, judulnya siapa. Nggak perlu, karena bagi Anda tidak penting. Nangkep maksud saya saudara pagi hari ini. Maka waktu Tuhan menciptakan kita saudara, Anda dan saya, Tuhan berpikir begitu kepo, orang ini akan jadi apa ketika dia nanti lahir dan menjalani hidupnya di bumi. Dia sudah merancangkan sebuah rancangan yang luar biasa karena bagi Tuhan kita ini penting saudara. Kehadiran kita di dunia ini penting, ada maksudnya, ada tujuan Allah yang ditaruh di dalam diri kita, ada skenario Allah yang ditaruh di dalam diri kita. Nah makanya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36, saudara, kalau Anda nggak percaya dengan wajah saya, Anda merasa ini orang kayaknya sesat nih dari tadi ya. Teriak-teriak terus kalau khotbah soalnya ya. Sesat ini kayaknya. Sudah Anda baca sendiri, Kisah Para Rasul 13 ayat 36, bunyinya begini, ada satu kalimat. Daud menggenapi kehendak Allah pada zamannya. Nah dimunculkan ya supaya saya tidak sesat ya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada apa saudara? Zamannya. Artinya apa? Pada zaman dia hidup, semua kehidupannya ini menjalankan rancangan yang Tuhan sudah siapkan dari jauh-jauh hari itu. Saudara, kita ini ditaruh di satu zaman atau masa itu ada tujuannya, saudara. Jadi Anda jangan mengeluh ya, aduh kenapa kok saya jadi tua sekarang ya, saudara namanya orang lama-lama jadi tua ya, bukannya jadi muda ya. Tapi saya cukup bersyukur saudara, karena makin kesini saya makin dianggap muda sama banyak orang saudara ya. Wajah saya makin imut rupanya makin kesini saudara ya. Saya kemarin habis seminar di satu tempat, Pak umurnya 27 ya, aduh puji Tuhan ya. Padahal 2 tahun yang lalu saya dibilang Pak umurnya 30, sekarang saya dibilang umurnya 27. Puji Tuhan, ini pasti efek karena jenggot saya cukur saudara ya. Jadi saya kelihatan makin muda aja ya. Tapi orang makin lama makin tua. Saudara, saya beritahu ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak muda, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang usianya sudah senior loh. Ada, saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang, genapi kehendak Allah pada
Artinya begini loh, waktu kita masih muda, Tuhan punya rancangan yang kita harus genapi. Waktu kita udah mulai muda menjelang tua, nah ya itu usia-usia nggak jelas, nanggung ya saudara ya. Saya udah mulai memasuki usia-usia yang mulai nggak jelas saudara. Kenapa? Kalau saya khotbah di anak muda, semua orang panggil saya om. Apalagi kalau SMP, saudara ya. Wah saya khotbah di sekolah SMP gitu ya. Om, masa saya udah om sih? Kan belum om, ya masih ganteng begini ya kan saudara. Tapi kalau saya khotbah di ibadah umum saudara ya, wah masih muda ya, masih jauh sekali ya, Belanda masih jauh ya saudara. Masih muda, jadi saya bingung, saya ini tua atau muda sebenarnya. Nah itu usia-usia nanggung. Di usia nanggung seperti ini pun saudara, Tuhan juga punya kehendak yang harus digenapi pada zaman saya nanggung saudara. Nah orang-orang yang usianya sudah dewasa dan sudah senior saudara, Anda jangan berpikir, rancangan Tuhan udah kelar ya. Belum kelar kalau kita belum kelar hidupnya saudara. Ya, masih ada, berarti ada kehendak Allah yang kita harus lakukan juga di usia kita, zaman kita, waktu kita sudah mulai senior saudara. Maksudnya apa? Maksudnya begini loh saudara. Semua garis kehidupan kita ini, Tuhan udah set up untuk tujuan yang luar biasa yang dia miliki. Bahkan sebelum kita lahir saudara. Kemarin salah satu kenalan kami, saudara baru saja meninggal, usianya 23 tahun, saudara. Dan sangat mendadak meninggalnya, karena kenapa? Karena 2 hari sebelumnya, dia masih pasang-pasang foto di Facebook, di sosial media, saudara masih pasang-pasang foto. Bahkan H-1 sorenya, dia masih makan bareng-bareng dengan teman-teman komselnya. Dia pemimpin komsel, saudara. Masih makan bareng. Nah ketika dia makan bareng itu dia mengeluh, perutnya kok sakit ya, aduh sakit banget. Lalu diantarin ke kos, istirahat sebentar, kok nggak sembuh-sembuh, makin sakit. Maka akhirnya diantarkan ke rumah sakit, saudara, itu malam, sekitar jam 6, jam 7 malam diantarkan ke rumah sakit, masuk UGD sebentar, lalu kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap, saudara. Besok paginya, saudara, subuh sudah meninggal. Padahal malamnya sebelum teman-teman komselnya itu tinggalkan kamarnya rawat inap itu saudara, masih difoto. Masih masuk di pet dan Facebook saudara fotonya. Dan fotonya modelnya orangnya masih ceria banget. Gitu saudara. Besok paginya, saudara. Udah cepat sekali, 23 tahun. Semua orang kaget saudara. Tapi yang menarik adalah begini, pada waktu dia meninggal, tiba-tiba semua orang menulis di status di Facebook dan pet itu ngomong begini, waduh, selama saya kenal dengan kamu ya, saya itu sangat terinspirasi hidup saya. Waktu saya putus asa, saya mau tinggalin Tuhan, kamu selalu datang dalam hidup saya. Waktu saya udah bosan ke gereja, saya nggak mau pelayanan lagi, kamu datang ke hidup saya, kamu semangatin saya. Semua orang begitu, saudara. Padahal umurnya baru 23 tahun. Saudara, kita pikir kadang-kadang untuk menggenapi kehendak Allah, kita pikir nih, kita ini harus begini. Saya harus pinter khotbah. Ya. Kalau saya khotbah nanti saya akan menggenapi kehendak Allah. Atau, saya harus pinter main musik. Saya harus bikin lagu. Saya harus punya album. Saya harus kaya. Saya harus punya jabatan tertentu. Enggak loh saudara. Kenalan saya 23 tahun ini bukan siapa-siapa, enggak punya. Kalau Anda lihat skillnya juga, ya enggak ada sesuatu yang menonjol saudara. Tapi satu yang dia lakukan. Setiap kali dia ketemu orang, dia selalu cerita tentang kebaikan Tuhan, dia selalu senyum, dia selalu ajak orang itu ketawa. Jadi siapapun yang ketemu orang ini, saudara, selalu terbangun hidupnya. Saudara, pertanyaan saya begini loh, mungkin banyak di antara kita yang hidup lebih lama dari 23 tahun. Tapi hari ini bukan nyumpahin, bukan doain, bukan ya saudara ya. Tapi anggap aja andai-andai gitu ya. Hari ini kita tiba-tiba nggak ada. Berapa banyak orang yang akan bilang begini, berkat dia loh saya kenal Tuhan. Berkat dia loh iman saya terpelihara sampai hari ini. Gara-gara ketemu dia loh saya sampai hari ini masih cinta Tuhan terus. Berapa banyak orang yang akan ngomong begitu? Atau akan banyak sekali orang yang bilang begini, aduh dia utangnya belum dibayar itu. Kenapa dia buru-buru berangkat? Aduh ini siapa yang ngelunasin? Atau, aduh syukurlah dunia akan damai ya. Karena biang yang satu ini, ya aduh bikin rusuh terus ya. Sekarang Tuhan mengambil dia. Perkenanan Tuhan ini ya, saudara ya. Atau itu yang akan terucap. Atau mungkin di acara penghiburan orang pada bisik-bisik. Lu tahu gak sepanjang hidup dia, aduh itu orang bikin susah orang terus. Itu kata-katanya, wah cas-ces-cos terus. Wah terus, saudara.
Kita mungkin hidup lebih lama dari 23 tahun, tapi pertanyaan saya kalau di-compare dengan kenalan saya yang masih muda dan tidak bisa apa-apa ini, cuman hanya keliling dari kos ke kos, ke kos, ke kos, ketemu temennya, share tentang Tuhan, selalu tersenyum, selalu tertawa, membangkitkan semangat orang untuk ikut Tuhan. Saudara, kalau di-compare dengan dia, jangan-jangan teman saya ini lebih menggenapi kehendak Allah pada zaman dia hidup, daripada kita yang sudah selama ini hidup, saudara. Kemarin begitu saya dapat kabar itu karena saya cukup kenal orangnya walaupun nggak deket, saudara, setiap kali ketemu saya dia selalu, "Hei kok gimana kok kabarnya kok?" Terus kemudian di Facebook selalu komentarin saya terus gitu ya saudara. Saya jadi waktu mendengar kabarnya itu langsung saya dalam hati itu begini saudara. Wih, ini orang udah menginspirasi segitu banyak orang ya. Kalau saya kira-kira nanti bakal sepi atau rame ya komentarnya ya. Saya langsung bertanya dalam diri saya loh saudara. Jangan-jangan saya pikir saya ini sudah menginspirasi orang karena sering khotbah, saudara. Saya pikir, tapi jangan-jangan saya nggak banyak menyentuh hidup orang. Jangan-jangan kehendak Allah tidak pernah digenapi dalam hidup saya yang usianya lebih panjang daripada orang ini, saudara. Makanya definisi dosa, saudara, kalau Anda pelajari betul-betul, dosa itu apa? Dosa itu adalah violation of purpose. Pelanggaran atas tujuan, saudara, itu dosa. Kapankah seseorang disebut berdosa? Ketika hidupnya, loh Tuhan kan bilang kan, Daud tuh sadar saudara, sebelum aku muncul, Tuhan sudah punya skenario, rancangan, tujuan kenapa saya harus ada di dunia ini. Tuhan sudah punya. Ketika kita hidup tidak seturut dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan tujuannya, itulah yang disebut violation of purpose. Bahasa aslinya hamartia, meleset dari sasaran, meleset dari tujuan seharusnya. Saudara, pernahkah Anda bertanya begini saudara dalam hidup Anda? Kenapa Tuhan itu bikin saya kayak gini ya? Kenapa Tuhan itu membuat saya modelnya kayak begini? Punya kemampuan kayak begini, lahir di tempat yang kayak begini. Kenapa ya? Saudara, Tuhan punya tujuan. Ketika Anda meleset dari kenapa Anda harus hidup dengan cara Tuhan, itulah yang disebut dengan dosa, saudara. Makanya Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia ngikut sekali dengan apa yang jadi rancangan Tuhan. Nah, mari kita baca saudara di Ester pasal yang keempat. Saya pikir saudara pasti sudah banyak tahu cerita dari Ester. Tapi ada satu kalimat yang penting sekali. Sebentar, mari kita baca di ayat yang, nah ini dia. 11. Ayat 11, pasal 4 ayat 11. Nanti saya akan ceritakan background-nya, kita baca dulu ayatnya. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Kalimat berikut ini penting, saudara simak baik-baik. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saya ulang, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, ini ceritanya apa? Apa kaitannya dengan khotbah yang saya sampaikan di awal-awal? Ceritanya sederhana. Bangsa Israel sudah hampir dimusnahkan karena ada rencana jahat dari orang dalam pemerintahan. Saudara, Mordekai tahu rencana ini.
Lalu dia kenal Esther. Esther itu siapa? Ratu, saudara, istrinya raja. Dia pikir kalau Esther, ratu, orang terdekatnya raja, bisa bujuk raja untuk menggagalkan rencana ini. Maka satu bangsa Israel akan diselamatkan. Saudara. Maka Mordekai bilang sama Esther begini, "Hoi Esther, bangsa kita udah mau dimusnahkan, kita difitnah orang, akan dihukum semuanya, kita akan musnah. Kamu maju dong ke raja, bilang ya bahwa ini rencana jahat, ya harus digagalkan." Lalu Esther jawab ayat yang Anda baca tadi saudara, dia bilang begini, "Aduh sorry mas, ya untuk menghadap raja itu ada aturannya, nggak sembarangan, ya ketok-ketok pintu terus nongol, raja mau ngobrol nih, ada waktu nggak sembarangan kayak begitu." Saudara, saya bersyukur untuk ketemu Pak Robert dan Ibu Lea, nggak perlu ketok-ketok ruang Maha Kudus gitu ya. Terus pakai jubah imam gitu, saya cukup bersyukur saudara, tinggal langsung, Tan ada waktu nggak ngobrol? Wah ada waktu ngobrol. Nah tapi kalau ketemu raja, zaman Esther saudara, nggak bisa masuk. Cara Esther ya, saya istrimu, tuanku raja, ayo kita ngobrol. Ada aturannya begini saudara, raja itu punya tongkat emas. Kalau dia pengen seseorang itu masuk menghadap dia mesti tunjuk pakai tongkat itu. Kamu ya. Kalau orang itu nggak ditunjuk tongkat saudara, meskipun dia ratu, meskipun dia siapapun di negeri itu, dia nggak boleh menghadap raja. Kalau dia nekat, nggak pernah ditunjuk sama raja, dia nekat nih, masuk aja. Jreng. Undang-undangnya satu, yakni apa tadi Anda baca saudara? Hukuman mati. Nah Esther bilang begini, wah Mordekai, gila lu ya, lu suruh gua menghadap raja. Raja sudah 30 hari, udah sebulan gak pernah nyuruh saya menghadap. Kalau saya tiba-tiba nongol, matilah saya. Aduh sorry ya, gak bisa. Saya gak bisa lakukan itu. Tapi jawaban Mordekai begini saudara. Kalau kamu gak mau lakukan itu, gak apa-apa. Tuhan akan bisa tunjuk orang lain untuk membebaskan bangsa Israel. Bangsa Yahudi. Tetapi siapa tahu, nih kalimatnya bagus saudara. Siapa tahu untuk tujuan inilah Tuhan menjadikan kamu ratu di negeri ini. Saudara nangkep maksudnya? Tuhan meng-create kita hari ini menjadi seperti hari ini. Itu ada tujuan. Saudara beberapa di antara Anda mungkin punya privilege dan keuntungan lebih daripada orang lain. Mungkin Anda lebih kaya dari orang lain. Mungkin Anda punya jabatan yang lebih tinggi dari orang lain. Mungkin Anda punya kekuasaan yang lebih dari orang lain. Mungkin suara Anda lebih dari orang lain. Mungkin Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Jawabannya saudara, untuk apa itu semua? Jawabannya adalah untuk tujuan Tuhan. Siapa tahu, nah itu loh saudara. Siapa tahu saudara dibikin kaya, memang untuk menggenapi kehendak Allah. Siapa tahu suara Anda lebih bagus dari orang lain untuk menggenapi kehendak Allah. Enggak ada yang bisa selain Anda, karena suara orang lain enggak seperti suara Anda. Nangkep maksud saya enggak saudara? Saya baru paham kenapa Tuhan bikin saya bisa ngomong olinya lancar banget tanpa contekan saudara. Saya juga bingung gitu kan, kok bisa ya? Saya lihat beberapa teman saya yang jadi trainer, kadang-kadang dia harus lihat, kalau orang Jawa bilang kerpean. Ya, ngerepek gitu ya saudara ya. Anda dapat kosakata baru pulang dari sini, woi jangan ngerepek, woi jangan ngerepek. Itu maksudnya jangan lihat contekan gitu saudara ya. Nah saya juga bingung kenapa kok kepala saya bisa lancar begini. Saya pikir dulunya, saya punya kemampuan ini supaya saya pakai lalu saya bisa dapat banyak duit dari kemampuan ini. Memang iya saudara, awal-awalnya begitu. Ya, karena saya ngomong bisa lancar banget, cuman lihat sekilas, lalu saya bisa hafal isinya kira-kira ngomong apa, saudara. Maka saya jadi pembicara, jadi trainer di perusahaan-perusahaan, saudara. Saya pikir ini untuk dapetin banyak uang, saudara. Lalu dalam perjalanan waktu saya baru nyadar bahwa bukan untuk itu Tuhan bikin mulut saya ini kayak begini, saudara. Ada tujuan yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Ada pesan-pesan Tuhan yang kalau bukan kamu yang nyampein, orang susah untuk mengerti. Maka aku bikin mulutmu dan otakmu untuk menangkap pesan Tuhan ini dan menyampaikannya dengan lebih mudah. Saya baru sadar inilah tujuan Tuhan untuk hidup saya. Maka sekarang saudara, bukan berarti terus kemudian, saya tinggalkan pekerjaan, saya nggak mau duit lagi. Jangan kasih saya duit, jangan. Ya, kalau duit muncul, jauhkan dia daripadaku. Nggak begitu saudara. Tapi sekarang yang saya lakukan apa? Saya lebih sungguh-sungguh kalau saya memberitakan firman Tuhan. Saya lebih sungguh-sungguh concern sekali
Setiap apa yang saya miliki, saya harus bagaimana caranya jemaat dan orang itu kenal Tuhan melalui apa yang saya ucapkan, saudara. Karena saya mulai paham, untuk tujuan inilah Tuhan tetapkan saya. Saudara, jangan-jangan Tuhan menciptakan kita dan membuat kita hari ini punya bisnis yang luar biasa sekali. Bukan supaya kita bisa keliling dunia saja loh, saudara. Ya, Anda boleh keliling dunia. Tapi di luar itu ada maksud Tuhan yang harus digenapi. Dan kalau saudara enggak menggenapi itu, violation of purpose. Anda melanggar tujuan kenapa Tuhan bikin kita, saudara. Saudara, Anda pasti pernah lihat iPad. Kalau suatu hari saya hadiahkan iPad ini kepada seseorang yang belum pernah lihat iPad sama sekali dan enggak tahu iPad sama sekali, saudara. Saya kasih kamu hadiah iPad, ini benda canggih, tolong ya diperlakukan baik-baik. Lalu besoknya saudara, saya lihat dia pakai iPad ini untuk telenan motong ikan. Dia bilang, canggih ya Pak, terima kasih, saya baru kali ini punya telenan bisa nyala Pak. Keluar suaranya, jadi kalau saya motong ikan, cenung, keluar suaranya. Canggih banget telenan Anda Pak. Saudara, pertanyaan saya begini loh, boleh nggak sih sebenarnya orang itu pakai iPad buat telenan? Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja, wong itu punya dia kan, bener kan saudara? Kan saya sudah kasih ke dia, boleh nggak sebenarnya? Ya boleh-boleh aja sih, tapi kan ada yang nggak srek di hati Anda kan? Anda akan ngomong begini kan, tapi bukan untuk itu iPad itu. Itu namanya violation of purpose, pelanggaran kehendak, pelanggaran tujuan kenapa itu dibikin. Dan itu artinya hamartia, dosa. Jadi, kalau hidup kita ini diibaratkan iPad, saya mau pakai hidup saya suka-suka. Tuhan bikin saya kaya ya saya mau pakai buat nikmatin. Makan babi guling-guling, ya kan saudara ya. Makan apa dan sebagainya. Wah suka-suka saya mau habisin duit saya, suka-suka saya. Boleh enggak? Nah sebenarnya kalau ditanya boleh atau enggak, ya kayak tadi saudara. Ya boleh-boleh aja sih lah, wong itu duit-duit lu gitu kan. Ya, kamu kerja ya kamu mengusahakannya, kamu dapat dengan jerih payah menurutmu, ya kan. Tapi ya boleh-boleh aja. Tapi Tuhan dalam hatinya akan bilang, kok enggak srek ya. Ini seperti iPad yang menjadi telenan, violation of purpose. Nangkep maksud saya saudara. Daud tahu persis kenapa dia harus jadi raja, kenapa dia menjadi pahlawan, kenapa namanya diangkat tinggi, kenapa dia terkenal. Dia tahu untuk apa semua itu, untuk tujuan kehendak Allah dan dia melakukan itu di zamannya. Makanya Tuhan bilang, ini orang paling berkenan banget di hati saya. Padahal kalau dia memanfaatkan kerajaannya itu, kekuasaannya itu untuk nyenengin diri sendiri, boleh nggak saudara? Jawabannya kan, ya boleh-boleh aja sih orang itu udah jadi milikmu. Tapi bukan untuk itu, saudara. Maka pertanyaan saya pagi hari ini sebelum saya selesai, saudara saya cepatkan kalau khotbah kan saudara. Makanya, saudara makin Anda semangat pengkhotbah itu makin cepat selesainya. Saya kasih tahu rahasia dapur pengkhotbah, tapi tolong jangan diceritakan ke siapa-siapa, saudara. Saudara pernah ketemu orang yang khotbah nggak selesai-selesai? Lama banget ini, buka ayat banyak banget ya. Kita udah kehabisan energi, dia malah makin banyak energinya. Ya saudara, ini saya beritahu rahasia dapur sedikit aja saudara ya. Pengkhotbah itu begini saudara, ya ini kalau saya loh, kalau orang lain saya nggak tahu, tapi rata-rata begitu saudara saya lihat ya. Dia kalau lihat jemaatnya lemes nih, waktu dia khotbah, jemaatnya kok lemes, makin lemah letih lesu, wajahnya makin nggak bergairah. Dia dalam hati bilang begini, wih ini orang butuh dikuatkan. Ya, butuh firman Tuhan lebih banyak ini. Lalu dia buka lagi, loh kok makin lemes, berarti kurang ini firman Tuhan. Dia buka, makanya nggak selesai-selesai saudara. Tapi kalau dia lihat, wih lucu nggak lucu ketawa, ya kan, ngerti nggak ngerti semangat, ngangguk-ngangguk semua, ya saudara. Maka dia dalam hatinya, wih ini udah ngerti semua ini ya, udah nggak usah panjang-panjang lagi, kita pulang makan siang aja udah ya kan saudara. Kayak gitu. Makanya kalau Anda ingin cepat-cepat saudara, Anda bersemangat waktu sesi firman Tuhan saudara. Nanti pengkhotbahnya nggak lama-lama saudara. Ya kan? Nah saya udah terakhir saudara, pengkhotbah pasal 12 saudara. Pengkhotbah pasal 12. Ayat yang pertama, saudara. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang,
Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, background dari ayat ini apa? Penulis kitab pengkhotbah namanya adalah Salomo. Orang yang sama yang menulis kitab Amsal. Saudara, Anda pernah membaca Amsal? Isinya bagus ya, saudara ya. Wih, kalimat bijak. Ya, saudara, kalau Anda bingung ganti status apa, cari aja di Amsal, saudara. Statusnya bagus-bagus, saudara. Ya, ada teman saya gini, wah saya pengen ganti status nih, statusnya di BB udah gitu terus ya, saya mau ganti status. Tapi dia bingung mau ganti status apa, lalu dia ganti status begini, saya mau ganti status tapi bingung. Udah itu statusnya dia, saudara. Lalu saya ngomong sama dia, lihat aja Amsal ya. Tulis aja salah satu ayat, pasti nanti langsung semua pada komentar, cie, bijaksana ya sekarang ya, weh penuh hikmat ya sekarang ya, kudus ya luar biasa, diurapi Tuhan, yang pasti banyak komentar saudara. Karena isinya Amsal bagus-bagus ya, kata-kata bijak semua. Tapi kalau saudara baca pengkhotbah, saudara akan bingung. Karena Amsal dan pengkhotbah itu seperti dua kitab yang bertolak belakang sama sekali. Seolah-olah dua penulis yang berbeda, padahal yang nulis sama, satu orang, Salomo namanya. Apa yang terjadi saudara? Kalau Anda baca pengkhotbah, Anda bisa desperate. Lah gimana saudara? Pasal 1 aja, judul perikopnya. Judulnya apa kalau Anda tahu? Segala sesuatu sia-sia. Baru pembukaan, saudara coba Anda baca buku, baru pembukaan nih. Udah percuma nggak usah baca. Saudara Anda gimana? Baru, wah seneng nih beli buku baru nih, wah semangat buka. Udah nggak usah baca, sia-sia. Lah, itu kayak begitu tuh pengkhotbah. Dari pasal 1 sampai nyaris terakhir itu isinya semuanya ngomong begini. Udah nggak usah kerja, percuma. Udah nggak usah ngapa-ngapain, percuma. Bahkan ada satu ayat yang bikin saya tertuduh dulunya saudara. Bunyinya begini, menulis banyak buku itu sia-sia. Wah saya nulis 31 buku saudara. Saya merasa, waduh percuma juga ini kayaknya ya saudara ya. Sia-sia, semuanya sia-sia, nggak usah ngapa-ngapain, udah sia-sia. Saudara kalau Anda baca pengkhotbah tanpa mengerti kenapa itu ditulis saudara. Anda bisa-bisa habis itu, udah Tuhan jemput saya sekarang aja Tuhan. Sia-sia semuanya, mau ngapain lagi. Nah ini backgroundnya saudara. Amsal, ditulis Salomo ketika dia lagi cinta-cintanya sama Tuhan banget. Dia lagi on fire ketemu Tuhan, dia cinta Tuhan banget. Dan Tuhan mengurapi dia dengan hikmat, lalu dia tulis Amsal. Itu hikmat Tuhan semua. Dia lagi on fire, dekat sekali dengan Tuhan. Lalu saudara, karena dia dekat sekali dengan Tuhan, Tuhan memberkati dia dengan hikmat. Orang paling pintar di seluruh dunia. Kedua dengan kekayaan, orang paling kaya di seluruh dunia. Ketiga dengan kekuasaan, orang paling berkuasa di seluruh dunia. Saudara kalau Anda jadi kayak Salomo, paling pintar, paling punya banyak duit, paling berkuasa, apalagi kira-kira yang Anda inginkan, saudara? Bukankah salah satu, bukan penyakit ya, godaan orang yang punya segalanya adalah dia ingin mencoba segalanya, benar nggak? Makin punya banyak duit, dia makin pengen nyoba apa yang orang lain tidak pernah coba. Loh orang yang nggak punya duit mau nyoba gimana caranya, saudara? Orang miskin, saya mau ngobat pakai duit, oh nggak punya duit, ya udah nggak bisa ngobat dia. Tapi kalau orang kaya, saya mau ngobat, tinggal telepon, tolong cariin narkoba. Datang itu narkoba. Saudara. Maka itu terjadi pada Salomo. Ketika dia sudah mulai punya segalanya, dia tergoda untuk mencoba semuanya, saudara. Semuanya. Istri sampai 1000, saya bingung, saudara. Kalau diatur jatah sehari ketemu satu orang, saudara, berarti satu istri 3 tahun sekali baru ketemu. Mungkin dia waktu ketemu istrinya juga bingung, kamu siapa? Mungkin Salomonya juga bingung, namamu yang mana ya? Kok kamu gendutan sekarang? Ya iyalah 3 tahun dikasih makan terus di istana gimana gak gendut? Gitu ya saudara. 1000 istri dan saudara Anda bisa baca semua kenikmatan hidup sudah dicoba sama Salomo. Sampai menjelang dia sudah mulai usianya tua saudara. Lalu dia menyadari dan dia tulis kitab pengkhotbah isinya begini. Setelah saya coba semuanya ini, dia ngomong apa? Segala sesuatu sia-sia. Ini bukan saya yang ngomong loh saudara, kalau saya ngomong Anda nggak akan percaya, ya lu kurus krempeng begitu ya, makanya sia-sia buat lu ya, habis lu mengenaskan banget hidupnya gitu saudara.
Saya ngomong susah dipercaya. Ini yang ngomong bukan saya loh. Ini yang ngomong raja dunia, saudara. Yang udah punya semuanya dan coba semuanya. Lalu dia bilang begini, udahlah, udah. Kamu, Anda, saudara, yang sedang dalam perjalanan kayak saya nih, lagi di tengah jalan. Udah stop aja. Sia-sia. Lalu dia bilang terakhir menjelang pengkhotbah. Pesannya adalah begini, mendingan ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Maksudnya kata pada masa muda ini bukan begini, telat Pak, saya udah gak muda Pak. Bukan, maksudnya begini, secepat-cepatnya kamu sadarlah, ingat akan Tuhan. Maksudnya apa? Daripada kita menghabiskan seluruh hidup untuk kenikmatan ini dan akhirnya sia-sia, cepat-cepatlah ingat akan Tuhan dan tanya, Tuhan apa tujuan dan rancanganmu dalam hidup saya? Saya pengen jalan di kehendak itu. Maksudnya Salomo itu, saudara. Jadi saudara hari ini, apapun kondisi Anda dan kebaikan-kebaikan yang Anda miliki, Anda punya fasilitas, Anda punya kelebihan, sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan, sesuatu yang orang lain tidak miliki. Saudara Anda tanya pulang dari sini, Tuhan engkau mau lakukan apa dengan yang saya miliki ini? Tujuanmu apa? Kehendakmu apa? Saya ingin ingat akan pencipta saya secepatnya. Maka itulah yang tidak sia-sia dalam hidup ini. Saudara, maka pulang dari sini saya kasih PR kepada kita semua, saudara. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa kehendakmu dalam hidup saya? Dengan semua yang saya miliki hari ini. Bahkan termasuk dengan ketidakberuntungan Anda. Saudara, saya lahir boleh pemain keyboard maju ke depan ya, bantu saya. Kalau pengkhotbah udah undang pemain keyboard maju ke depan artinya khotbah sudah selesai. Supaya jemaat tidak gelisah. Nah, saudara ya, saudara, saya lahir di keluarga yang hancur sekali, broken home sekali. Ayah saya itu dari sejak saya TK, saudara, udah sangat hingar-bingar, keras sekali, luar biasa, saudara. Waktu saya TK, saya dengan mata kepala sendiri melihat mama saya itu dikunci tangannya, terus kemudian dibanting di depan meja, itu waktu saya baru masuk ke kamar gitu ya, kucluk-kucluk anak TK gitu kan, polos gak ngerti apa-apa gitu kan. Terjadi peristiwa itu, saudara. Rupanya orang tua saya ini lagi bertengkar, dan papa saya memang punya problem emosi yang besar sekali, dia gak bisa kontrol kemarahan, jadi kalau dia udah marah itu kayak orang kalap, saudara, udah kayak hilang aja gitu. Dan dia kunci, dia banting dan dia bilang begini, kamu minta maaf gak? Kalau kamu gak minta maaf, aku patahin tanganmu. Ya saudara namanya orang normal ya pasti minta maaf. Gak ada orang yang lagi dikunci mau dipatahin tangannya, patahin aja gitu saudara. Gak ada saudara. Walaupun gak merasa salah, juga mama saya bilang ampun minta maaf saudara. Ketika dilepaskan itu pecah, pembuluh darah biru semua tangannya saudara. Dan di rumah karena gak ada siapa-siapa kecuali saya, dia pergi ke dokter mengobatkan tangannya naik becak sendirian, saudara. Saya kalau ingat peristiwa itu, coba waktu itu saya nggak TK ya, coba saya waktu itu segede ini. Tetap nggak berani juga saya. Lah badannya cuma segini, saudara. Ya kan? Tapi dalam hati saya, saudara, saya berpikir, wah awas lu suatu hari nanti ya gua bales juga lu, kurang ajar lu sama mama saya. Padahal itu bapak saya sendiri, saudara. Nah itu terus bertahun-tahun, peristiwa kayak begitu, itu makanan sehari-hari. Membuat saya tumbuh menjadi orang yang punya problem emosi parah sekali. Saudara, sangat parah sekali. Saya ketemu, nih saudara ya, Anda misalkan lagi nggak berantem, lagi adu pendapat aja nih di sebelah saya. Nggak ada hubungannya sama saya nggak kenal dengan Anda lagi adu pendapat. Oh nggak bisa gitu, gini. Saya bisa deg-degan loh saudara. Saya bisa deg-degan, nggak enak rasanya. Aduh saya nggak pengen ada di sini, saya mau tinggalkan aja saudara. Itu di awal-awal saudara, parah sekali. Sampai ke sini Tuhan pulihkan, sekarang udah banyak perubahan saudara. Awal-awal itu sulit sekali. Saya masuk kerja, saudara Anda bayangkan dengan kondisi kayak begini. Masuk kerja, saya baru nanya aja, Pak kenapa gaji saya kok separuh dari gaji rata-rata orang ya Pak ya. Udah kamu gak usah komplain. Oh ya udah Pak. Udah gak berani apa-apa saudara, makanya saya kurus begini. Nggak ada hubungannya saudara ya. Tapi saya parah sekali dulu saudara. Problem emosi parah sekali. Ketemu orang nggak berani. Saudara, Anda kalau ketemu saya di lift yang zaman dulu, meskipun kita sudah pernah ngobrol saudara, di lift saya akan diam aja. Pura-pura Anda nggak ada. Amsyongnya pernah satu hari saksi Yehova datang ke saya. Amsyong itu saksi Yehova saudara. Dia datang ke kos saya lagi nggak suka, dia ada di situ. Dia cerita tentang saksi Yehova, saya diem kayak nggak ada orang. Terus kemudian dia pulang begitu saja, ya, saudara. Itu saya dulu.
Saya bisa nggak mau ketemu orang, saya diem, paralyzed, hancur banget. Saudara. Dan kalau ditanya begini, apakah itu sebuah kesialan, apakah itu sebuah misfortune? Saya bilang enggak. Siapa tahu untuk tujuan Allah lah, Tuhan izinkan saya ada di masa-masa seperti itu. Kenapa saudara? Sekarang saya banyak ketemu orang yang mirip kayak saya dulu, dan saya tahu bagaimana saya harus ngomong kepada orang ini. Saya tahu bagaimana Tuhan bisa membereskan orang yang model kayak gini. Saya tahu orang-orang kayak begini masih punya masa depan yang cerah dan bisa diangkat Tuhan. Melebihi apa yang pernah dia bisa bayangkan di kepalanya. Masih bisa. Saya ngomong itu dengan yakin. Kenapa? Saya contohnya. Coba kalau saya nggak pernah ngalamin itu, saudara. Wah, dari dulu saya baik-baik. Terus orang-orang itu datang kepada saya ngomong, tenang, Tuhan masih berada di pihak kita. Dia akan ngomong gitu, lu kali. Di pihak lu, di pihak gua sih enggak. Kamu enggak pernah sih ngalamin apa yang saya alamin. Nah, nangkep maksud saya saudara, pernah ketemu orang yang Anda nasihati, dia ngomong begitu, kamu enggak pernah sih ngalamin apa yang saya alamin. Nah, saudara. Jadi hari ini kalau Tuhan izinkan Anda, ini ada dua sisi nih. Tuhan izinkan Anda punya kelebihan-kelebihan, hal-hal yang tidak dimiliki orang lain, pasti ada maksud Tuhan yang hanya Anda yang bisa lakukan. Contoh, Anda pebisnis sukses. Mungkin Tuhan ingin Anda masuk ke dunia bisnis, injilin orang-orang di situ. Kan nggak mungkin orang yang nggak meyakinkan seperti saya tiba-tiba nongol di Lion Club. Terima Yesus. Semua akan bilang begini, kasihan ini gelandangan. Ya. Tapi kalau yang ngomong Anda yang bisnisnya sukses, kenapa kok bisa begini? Yesus menyertai saya. Mungkin mereka akan manggut-manggut. Nangkep maksud saya saudara? Ada hal-hal yang hanya Anda yang bisa lakukan. Sebaliknya, Tuhan izinkan Anda punya masa lalu mungkin nggak bagus. Anda pernah ditolak, Anda pernah merasa pahit, Anda pernah tidak diinginkan orang, Anda pernah mengalami perjuangan hidup yang setengah mati, berdarah-darah. Kenapa saudara? Ada tujuan Tuhan juga. Karena Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang mungkin sama seperti Anda dulu, dan Anda bisa berkata, Yesus jawabannya. Karena saya pernah mengalaminya. Saudara nangkep maksud saya hari ini? Untuk tujuan inilah Tuhan menciptakan kita. Dan kalau kita tidak lakukan itu, violation of purpose. Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan.